Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini adalah pertemuan kedua ya untuk pelajaran informatika setelah kita melaksanakan PTS beberapa waktu yang lalu. Nah, minggu kemarin kita sudah menulis catatan tentang plagiarisme. Ya, coba dibuka dulu buku catatannya. Nah, bagi yang belum laporan ke Ustadz atau bahkan mungkin ada yang belum selesai menulis, silahkan diselesaikan dulu. Bisa dicek di grup seminggu yang lalu ya catatannya. Kemudian bagi yang belum laporan, silakan kirim di foto dan japri ke Ustaz. Baik, kita langsung masuk ke materi. Dibuka buku catatannya. Plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat. Nah, yang biasa kita dengar itu bahasanya plagiat. Adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya orang lain dan mengakuinya seolah karyanya sendiri. Nah, plagiat di sini termasuk perbuatan yang tidak terpuji atau yang perbuatan yang tercela, ya, karena seakan-akan kita mencuri, ya kan? Jadi kita mengambil karya orang lain, mengakuinya bahwasannya karya itu milik kita. Nah, misal di kelas, contoh misal ketika kamu mengerjakan sesuatu di kelas, misalnya ada praktek menggambar misal, pelajaran SBDP. Nah, ada misalnya hasil karya temanmu yang temanmu itu misalnya belum dikasih nama. Nah, tiba-tiba kamu ambil tuh hasil karyanya, kamu tulis dengan namamu sendiri. Misalnya Fulan bin Fulan kamu tulis nama kamu sendiri. Nah, itu termasuk kegiatan plagiarisme, plagiat yang meniru. Bahkan itu mengakuinya, ya. Bukan hanya meniru, bukan menjiplak, kalau itu bahkan mengambil, ya. Mengambil karya orang lain dan mengakuinya bahwasannya itu punyamu. Nah, itu perbuatan yang tidak terpuji, ya. Sangat harus dihindari. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Ya, tadi kata Ustaz tadi ya. Karena memang segala sesuatu ketika kita misalnya membuat sesuatu, membuat karya, membuat artikel misalnya, tulisan, nah itu juga ada hak cipta. Ada hak cipta milik kita sendiri. Tentu ketika kita misalnya jadi korban, ketika kita hasil karya kita diakui, tentu kita tidak akan senang, ya. Selanjutnya, untuk mencegahnya, tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan dengan orang lain. Nah, misalnya kamu sedang menulis sesuatu, artikel di media sosial, misalnya di Facebook atau di media sosial yang lain, Instagram misalnya. Nah, baiknya dan seharusnya kamu menulis sumbernya. Misal kamu mengutip dari ucapan Mario Teguh, ya, tokoh motivator terkenal di Indonesia. Misalnya kata-kata beliau kamu kutip, ya, kamu ambil kata-kata bijaknya. Nah, tentu di bawahnya kamu tulis perkataan siapa, misalnya Mario Teguh, atau misalnya ada artikel, tulisan yang kamu ambil dari internet. Nah, kamu tuliskan sumbernya. Misal di bawahnya tulis sumber, .2, mana misalnya dari alamat ini. Dari misalnya Wikipedia atau dari yang lain. Seperti itu ya. Dituliskan sumbernya. Ada juga misal selain artikel, gambar. Nah, gambar ya. Biasanya itu di gambar itu terutama gambar-gambar yang desain grafis, misalnya yang gambar-gambar editing,
itu biasanya ada watermark. Watermark itu tanda, model seperti tanda tangan. Ya, modelnya bisa nama, bisa logo dan lain sebagainya. Ya, untuk menandakan bahwa gambar tersebut miliknya. Itu juga termasuk untuk menghindari plagiarisme. Ya, karena ketika kita misalnya menggambar sesuatu, membuat gambar, membuat hasil karya, tidak kita tulis hasil karya kita, nah itu rentan bisa diakui oleh orang lain. Ya, misal kita membuat gambar nih, gambar pegunungan, nah kita tidak tulis nama kita di situ, tidak kita tulis logo kita misalnya, itu mudah diakui sama orang lain. Ketika dia mengakuinya, sedangkan kita tidak punya bukti, nah itu sulit juga untuk kita mengambilnya kembali. Ya, seperti itu. Selanjutnya, menuliskan sumber termasuk salah satu cara menghargai karya orang lain. Nah, ini termasuk tadi ya. Ketika kita tidak menulis termasuk kejahatan, termasuk tindakan yang sangat tercela. Maka untuk menghargainya, untuk menghargai karya orang lain, itu kita menuliskan sumber. Tadi yang kata Ustadz ya. Tadi udah jelasin sumber misalnya dari mana ditulis, dari siapa ditulis. Jika karyamu ditiru oleh orang lain tanpa izin, kamu dapat menegurnya lewat surat elektronik atau email dan lewat kolom komentar di media sosial. Nah, misal kamu pernah membuat tulisan, misalnya kamu pernah membuat puisi, misal ya, membuat puisi judulnya Keindahan Alam, misal. Kamu share tuh di media sosial kamu. Nah, tiba-tiba ada beberapa hari setelah itu, setelah kamu share, ada orang yang menulis ulang puisimu. Persis, ya, nggak ada yang diubah. Judulnya Keindahan Alam. Kemudian di bawahnya lagi ada isi daripada puisi kamu. Tapi si orang itu tidak menuliskan sumbernya. Ya, misal Ustadz bikin puisi Keindahan Alam. Beberapa hari yang akan datang atau beberapa tahun bahkan yang akan datang ada seseorang yang menulis. Ya, misalnya si Fulan, dia menulis di media sosialnya puisi Keindahan Alam, persis yang Ustadz tulis, yang Ustadz buat. Nah, dia menulis semuanya tuh yang persis yang Ustadz buat tanpa menulis sumbernya. Yang baik itu dia tulis di bawahnya, atau yang paling atas atau yang paling bawah tulis sumber, misalnya .2 Muhammad Lifal Bukhari sebagai sumbernya. Nah, itu sebagai dia bentuk daripada menghargai karya Ustadz. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak menulis, bahkan misalnya mengakui bahwasanya itu punya dia, nah kita bisa menegurnya. Menegur pertama bisa lewat email, surat elektronik ya, atau bisa juga di kolom komentar. Ya kan, di FB, di Instagram kan, di Twitter ada tuh. Bahkan di YouTube juga ada ya, untuk mengomentari kolom komentar di bawah artikel itu. Ya, di bawah foto itu misalnya ada. Jika yang bersangkutan tidak menghapusnya, setelah misalnya Ustadz menegurnya lewat email dan lewat kolom komentar, tapi dia tidak pernah membalas, kemudian tidak merespon, maka kamu dapat melaporkan ke pihak yang berwenang atas pelanggaran UU ITE. Nah, kamu dapat melaporkan tuh si pelakunya, ya kan, atas pelanggaran UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jadi undang-undang ini yang mengatur kegiatan kita selama bermedia sosial. Jadi saran Ustadz, kamu harus bijak. Ya, harus bijak ketika melakukan atau berkomunikasi di media sosial. Jangan sampai hal yang kecil menjadi besar ketika kamu tidak mempunyai etika, mempunyai tata krama ketika berinteraksi di sosial media, di internet. Ya, seperti itu.
Baik, sudah cukupkan untuk pembahasan kali ini. Insyaallah kita akan bahas pembahasan yang lain, materi yang baru minggu depan ya. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditulis absennya nama kamu di bawah ya di kolom komentar. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.